sejarah perhiasan dari jimat purba hingga gaya hidup modern Nusantara. Tahukah kamu bahwa perhiasan tidak diciptakan untuk keindahan? Lalu, untuk apa manusia pertama kali memakai perhiasan? Jauh sebelum manusia mengenal cermin, bahkan sebelum ada pakaian indah, perhiasan sudah lebih dulu ada. Bukan untuk bergaya, bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan hidup dan berhubungan dengan dunia gaib. Tahukah kamu apa perhiasan tertua di dunia? Para arkeolog menemukan kalung dari kerang laut berusia lebih dari 100.000 tahun di Afrika Selatan. Tidak ada emas, tidak ada berlian, hanya kerang yang dirangkai dengan tangan manusia purba. Artinya apa? Artinya, sejak awal peradaban, manusia sudah ingin diakui, dibedakan, dan dilindungi. Perhiasan adalah bahasa pertama manusia sebelum tulisan diciptakan. Lalu, mengapa manusia purba memakai gigi hewan dan tulang? Karena simbol kekuatan. Gigi harimau, taring beruang, tulang hewan buas. Semua itu bukan hiasan, melainkan pesan. Aku kuat. Aku pemburu. Aku berbahaya. Semakin langka dan berbahaya bahan perhiasannya, semakin tinggi status sosialnya. Kapan perhiasan berubah jadi emas? Sekitar 3.000 tahun sebelum Masehi, di Mesir kuno. Disinilah perhiasan naik kelas. Emas dianggap sebagai kulit para dewa. Skarab melambangkan kehidupan abadi. Mata Horus melambangkan perlindungan. Bahkan, para Firaun dikubur bersama perhiasan mereka. Karena mereka percaya perhiasan akan dipakai kembali di kehidupan setelah mati. Siapa sebenarnya penemu perhiasan? Tidak ada satu nama, tidak ada satu bangsa. Perhiasan bukan diciptakan, tapi tumbuh bersama manusia. Namun, setiap peradaban memberi makna berbeda. Mesir, spiritual dan keabadian. Mesopotamia, status dan identitas. India, kewajiban religius. Romawi, kekuasaan dan hukum. Di Romawi, cincin bukan sekedar perhiasan. Ia adalah tanda jabatan resmi. Cikal bakal tanda tangan dan stempel hukum. Bagaimana dengan Nusantara? Apakah perhiasan baru ada setelah pengaruh luar? Tidak. Perhiasan di Nusantara sudah ada sebelum Hindu-Buddha masuk. Sekitar 500 SM, masyarakat Nusantara sudah memakai batu akik, kerang, perunggu, manik-manik alam. Digunakan untuk ritual, mas kawin, penanda kepala suku. Perhiasan adalah simbol kehormatan, bukan sekedar keindahan. Lalu, apa yang berubah saat era Hindu-Buddha? Perhiasan menjadi sakral dan megah. Kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Tarumanegara menggunakan emas dengan teknik tinggi. Relief Borobudur membuktikan Nusantara bukan peniru emas, tapi maestro emas Asia Tenggara. Motif flora, fauna, dan kosmos menjadi ciri khas lokal. Apa yang terjadi saat Islam masuk? Makna berubah, bukan hilang. Islam mengajarkan kesederhanaan, namun tidak melarang perhiasan. Emas, kemuliaan wanita. Perak, umum bagi pria. Batu akik, spiritual dan sunnah. Bentuk berubah. Patung diganti kaligrafi. Makna tetap hidup. Era kolonial. Mengapa perhiasan justru disembunyikan? Karena perhiasan berubah menjadi alat bertahan hidup. Di masa penjajahan Belanda, emas jadi pajak, perhiasan jadi komoditas. Rakyat menyembunyikannya di tanah, dinding, atau lantai rumah. Jadi, sejak saat itu, perhiasan di Nusantara dikenal sebagai tabungan darurat. Dan kebiasaan itu masih bertahan sampai hari ini. Sekarang, mengapa manusia modern masih butuh perhiasan? Karena fungsinya berevolusi, bukan mati. Hari ini, perhiasan adalah ekspresi diri, investasi, identitas budaya, warisan keluarga. Di Nusantara,
perhiasan tetap hidup dalam pernikahan adat, mahar, dan pusaka turun-temurun. Jadi, apakah perhiasan akan pernah hilang? Tidak. Selama manusia ingin diakui, ingin dilindungi, ingin dikenang, perhiasan akan selalu ada. Karena sejatinya, perhiasan bukan hiasan. Ia adalah cerita manusia. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan. Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.